Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 6. Apa kabarmu hari ini? Bu Guru harap dimanapun kalian berada, kalian tetap dalam keadaan sehat. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup, sub tema 1 tentang tumbuhan sahabatku, pembelajaran pertama. Namun sebelum kita mulai, inilah tujuan pembelajaran kali ini. Anak-anak, tolong kalian perhatikan tanaman ini. Apa yang kalian ketahui tentang tanaman ini? Apa manfaat dalam kehidupanmu? Serta apa yang ingin kalian ketahui tentang tumbuhan sebagai sumber makanan? Manusia dan hewan memanfaatkan singkong untuk bahan makanan. Jadi, hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan. Manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain: 1. Sebagai sumber energi bagi manusia. 2. Sebagai sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh. 3. Sebagai sumber oksigen untuk bernapas. 4. Sebagai pengikat air tanah. Dan yang kelima, sebagai peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan adalah manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan dan bumi akan gersang, sehingga kehidupan akan berakhir. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan tanaman. Tanaman yang akan kita pelajari yaitu tanaman jagung. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat, termasuk di Indonesia. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh ke kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Untuk lebih memahami tentang perkembangbiakan jagung, sekarang kalian buka buku tema 1 kalian, halaman 2. Kalian baca bacaan yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Setelah kalian baca, tulislah ide pokok dan informasi penting dari teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak dengan mengisi diagram pada halaman 4. Seperti yang sudah Bulia jelaskan pada perkembangbiakan jagung, perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif atau secara kawin, yaitu terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, tugas kalian selanjutnya adalah mengamati lingkungan di sekitarmu. Temukan satu jenis tumbuhan yang sedang berbunga. Gambarkan bagian-bagian bunga dan tuliskan cara penyerbukannya pada kolom yang sudah tersedia di halaman 6. Anak-anak, kalian sudah menemukan bunga di sekitar lingkunganmu, bukan? Bunga yang indah dan cantik tidak hanya tumbuh di Indonesia loh. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Sebagai contoh, bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Ada lagi bunga Kamboja. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Dor campa atau bunga Kamboja
dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara Se-Asia Tenggara. Berikut adalah ke-10 negara anggota ASEAN, yaitu Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Untuk menambah wawasanmu tentang negara-negara ASEAN, bacalah informasi yang ada di halaman 8 bukumu tentang ASEAN menjawab kebutuhan hidup bertetangga. Masyarakat negara-negara ASEAN memiliki kehidupan sosial budaya yang unik. Kamu dapat mempelajarinya dengan membaca teks di halaman 9 sampai dengan 13 di buku tema 1. Di situ akan dikupas tentang kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Singapura, dan Thailand. Nah, anak-anak, kamu sudah belajar keunikan negara-negara ASEAN, mulai dari kondisi geografis, bunga, hingga kebudayaannya. Sekarang, pilihlah 2 negara ASEAN, carilah perbedaan dan persamaan karakteristik dari kedua negara tersebut, mulai dari tumbuhan yang hidup, khususnya bunga yang menjadi ciri khas negara, dan kondisi sosial budaya mereka. Kamu bisa menyebutkan nama bunga, nama sebutan apabila ada, pemanfaatan, dan tempat tumbuhnya. Tulislah pemikiranmu tentang karakteristik negara pada diagram Venn yang telah disiapkan di halaman 14 buku tema kalian dengan memperhatikan cara-cara yang sudah tertera. Selamat mengerjakan ya anak-anak, kerjakan dengan semangat dan senang hati. Salam untuk keluarga di rumah, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Dadah!